Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji yang telah hadir pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pembimbing pertama saya, Profesor Dr. Iketut R. Sumiarto MSI. Dan yang kedua, Bapak Dr. Christian Waradendi Molot SE MS MM. Baiklah, saya akan mempresentasikan judul tesis saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada PT Tiki Jalur Eka Kulis Cabang Utama Medan. Pokok pembahasan saya itu ada 5. Yang pertama itu saya akan menjelaskan yang pertama bab 1 pendahuluan, bab kedua itu kajian teori, bab ketiga metode penelitian, bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pendahuluan. Dari prasurvei yang saya lakukan, yang dilakukan di IJNE cabang utama Medan itu mengenai komunikasi, terlihat bahwa hasilnya menunjukkan komunikasi di dalam sebuah perusahaan itu berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya hambatan dalam menyampaikan suatu informasi dan pimpinan kepada karyawan. Hambatannya adalah berupa banyaknya saluran dan harus dilalui, seperti contohnya informasi dari pemimpin kepada karyawan masih harus melalui beberapa orang kepala bagian, sehingga komunikasi berupaya informasi besar. Hal ini dapat dimaklumi sebab setiap saluran dan ikut menyampaikan informasi tersebut mempunyai kecenderungan untuk merubah sesuatu dengan informasi tersebut, mempunyai kecenderungan untuk merubah sesuai dengan kepentingan pribadi. Kemudian fenomena yang lain sering terjadi pada karyawan di JNE cabang utama Medan adalah di mana komunikasi yang ada pada karyawan masih belum berjalan dengan baik karena masih sering terjadinya miskomunikasi antara sesama karyawan maupun berjalan dengan baik. Motivasi yang didapatkan pada karyawan di JNE cabang utama Medan dirasa masih kurang. Hal ini menyampaikan informasi antar karyawan belum maksimal sehingga kinerja karyawan belum sesuai dengan harapan perusahaan. Maka saya tertarik untuk melakukan penelitian judul pengaruh komunikasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada JNE cabang utama Medan. Yang kedua, untuk rumusan masalah di sini ada 7. Yang pertama itu apakah terdapat pengaruh langsung komunikasi terhadap kepuasan kerja pada JNE cabang utama Medan. Yang kedua itu terdapat pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pada PT Tiki Jalur Noger Eka Kulis cabang utama Medan. Yang ketiga, terdapat pengaruh langsung komunikasi terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Tiki Jalur Negara Eka Kulis JNE Medan. Yang keempat itu apakah terdapat pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Tiki Jalur Negara Eka Kulis cabang utama Medan. Yang kelima, terdapat pengaruh berlangsung kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Tiki JNE cabang utama Medan. Yang keenam, apakah terdapat pengaruh langsung komunikasi terhadap kinerja karyawan dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Tiki Jalur Eka Kulis cabang utama Medan. Yang ketujuh itu apakah terdapat pengaruh tidak langsung lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Tiki Jalur Nugra Eka Kulis cabang utama Medan. Untuk tujuan penelitian di sini ada 7. Yang pertama itu pengaruh langsung komunikasi terhadap kinerja karyawan PT Tiki Jalur Nugra Eka Kulis cabang Medan.
Pengaruh langsung lingkungan kerja terdapat kepuasan kerja pada PT Tiki Jalan Nugraha Eka Kurir JNE Cabang Utama Medan. Pengaruh langsung komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT Tiki Jalan Nugraha JNE Cabang Utama Medan. Yang keempat, pengaruh langsung kinerja terhadap pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT JNE Cabang Utama Medan. Yang kelima, pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada JNE Cabang Utama Medan. Yang keenam, pengaruh tidak langsung komunikasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada kantor JNE Cabang Utama Medan. Yang ketujuh, pengaruh tidak langsung lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada JNE Cabang Utama Medan. Untuk manfaat penelitian di sini ada dua. Yang pertama itu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana atau perkembangan ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia tentang kinerja serta dapat menambah referensi pada penerapan teori sumber daya manusia yang lebih mendalam. Manfaat kedua itu adalah praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dalam mengembangkan konsep perilaku sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan pada suatu perusahaan atau organisasi serta dapat memberikan informasi yang berharga bagi JNE Cabang Utama Medan khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, bab 2 itu saya akan menjelaskan tentang landasan pustaka. Yang pertama itu tentang kinerja. Kinerja merupakan hasil dari pencapaian karyawan terhadap pekerjaan mereka. Maka dari itu, karyawan harus menunjukkan kemampuan mereka agar bisa mendapatkan hasil kerja mereka. Yang kedua itu komunikasi. Komunikasi adalah merupakan proses menyampaikan informasi antar satu pihak ke pihak lain agar dapat dimengerti kepada orang bersangkutan. Lingkungan kerja merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Kepuasan kerja adalah menyangkut perilaku seorang mengenai pekerjaannya. Untuk pengembang kerangka teoritis, yang pertama itu pengaruh langsung komunikasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, pengaruh langsung komunikasi dengan kepuasan kerja. Yang keempat, pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Yang kelima, pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang keenam, pengaruh tidak langsung komunikasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Yang ketujuh, pengaruh tidak langsung lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Untuk rumusan hipotesis gambarnya seperti ini. Yang pertama H1 itu komunikasi pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan pada JNE Cabang Utama Medan. H2 itu lingkungan kerja berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja pada karyawan JNE Cabang Utama Medan. H3 itu komunikasi berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan pada JNE Cabang Utama Medan. Yang keempat, lingkungan kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT JNE Cabang Utama Medan. Yang kelima, kepuasan kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan pada JNE Cabang Utama Medan. Yang keenam, terdapat pengaruh tidak langsung komunikasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada JNE Cabang Utama Medan. Yang ketujuh, terdapat pengaruh tidak langsung lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada kantor JNE Cabang Utama Medan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan metode penelitian. Metode penelitian di sini saya menggunakan kuantitatif atau pengujiannya dengan hipotesis dengan statistik. Waktu penelitian ini saya lakukan dari bulan Februari sampai Agustus tahun 2022 yang dilakukan di PT Tiki Jalan Nugraha Eka Kulir Cabang Utama Medan yang beralamat Jalan Singamaraja kilometer 10,5 Komplek Amplas Trade Center Kota Medan, Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 660 orang dengan sampel yang saya ambil 189 responden
Teknik pengumpulan data, penelitian itu melakukan kuesioner observasi dan daftar studi pustaka. Penyusunan kuesioner. Kinerja, yang H1 itu kinerja. Definisi kinerja adalah penilaian atasan terhadap hasil kerja karyawan yang dihasilkan dalam lingkup tanggung jawab melalui beberapa dimensi, yaitu kuantitas, kualitas, dan kemandirian. Kepuasan kerja ada Z. Intervening. Kepuasan kerja, definisi operasional kepuasan kerja adalah perilaku seorang karyawan dalam keadaan emosional atau menyenangkan atau tidak menyenangkan yang dihasilkan dari penilaian kinerja dengan dimensinya pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, pengawasan, supervisi, rekan kerja. Komunikasi, definisi operasional komunikasi adalah suatu penyampaian pesan mencakup di dalamnya informasi makna seorang atau kelompok yang disebabkan sebagai pengirim pesan kepada pihak lain yang menerima pesan. Untuk indikatornya, yang pertama itu memahami, yang kedua kesenangan, C itu pengaruh pada sikap, hubungan semakin baik dan tindakan. Lingkungan kerja adalah gaya kerja seorang terhadap pekerjaannya yang mempengaruhi kerja pegawai baik secara individual maupun kelompok. Untuk indikatornya ada dua. Yang pertama itu ada lingkungan kerja fisik dan non fisik. Metode penelitian, metode analisis data. Yang pertama itu validitas. Uji jika koefisien di antara item dengan total item sama di atas 0,3 maka item tersebut dinyatakan valid. Tetapi jika nilai korelasi di bawah 0,3 maka item tersebut dinyatakan tidak valid dan keputusan pengujian diambil dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Item pernyataan dinyatakan valid bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Demikian pula sebaliknya tidak valid bila T hitung lebih kecil daripada T tabel. Uji reliabilitas. Dalam melakukan uji reliabilitas selain metode di atas, terdapat pula metode Correlate Alpha, yaitu suatu metode yang digunakan untuk membandingkan reliabilitas suatu tes yang tidak mempunyai pilihan benar atau salah, mempunyai iya maupun iya atau tidak, melainkan digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes, mengukur sikap atau perilaku suatu variabel atau konstruk. Dikatakan reliable jika memberikan nilai correlate alpha lebih dari 0,60. Teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini merupakan suatu proses pengujian data dengan melakukan rangkaian proses pengumpulan data. Penelitian ini dalam ini digunakan analisis data SEM menggunakan PLS. Uji hipotesis dilakukan untuk melihat pengaruh suatu kontrak terhadap kontrak lain dengan melihat koefisien parameter dan nilai T statistik dan dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis dalam nilai yang terdapat pada Fed koefisien untuk menguji model struktural. Koefisien determinasi. Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkan kriteria. Untuk menganalisis koefisien determinasi adalah jika KD mendeteksi 0, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah. Jika KD mendekati 1, maka pengaruh variabel independennya terhadap variabel dependennya kuat. Saya akan menjelaskan beberapa hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berdasarkan profil responden berdasarkan usia. Untuk usia responden 21 sampai 30 tahun sebanyak 107 karyawan. Untuk usia 31 sampai 40 terdapat 44 karyawan. 41 sampai 50 sebanyak 27 karyawan. Lebih dari 51 sebanyak 11 karyawan. Berdasarkan jenis kelamin
laki-laki sebanyak 124 karyawan, perempuan 65 karyawan, totalnya 189 karyawan. Untuk SMA sebanyak 115 karyawan, D3 sampai D4 itu sebanyak 58 karyawan, S1 sampai S2 12 karyawan, S3 4, totalnya 189 karyawan. Lama bekerja kurang dari 5 tahun 119 karyawan, 5 sampai 10 tahun 49 karyawan, 11 sampai 20 tahun 11 sampai 20 tahun 19 karyawan, lebih dari 21 dua orang. Status pernikahan, menikah 127 karyawan, belum menikah 62, totalnya 189. Untuk resmi berdasarkan unit kerja, untuk unit kerja BBP 6 orang, untuk CCC 5, Customer Care 1, Customer Care 5, Finance 7, Head Operational 2, Head Cargo 6, HSE 3, Human Capital 5, Inbound Max 1 5, Inbound Max 2 4, Inbound Support 3, IT 2, Jalur Sekunder 4, Covidman 5, KP Medan Timur 3, KP Medan Barat 5, KP Medan Timur 1, KP Medan Timur 3, Outbound 4, Pickup 7, Roket 2, Sales dan Marketing 7, Transport Primer 3. Analisis deskripsi variabel. Deskripsi variabel kinerja, deskriptif jawaban responden pada variabel kinerja didapatkan rata-rata nilai tertinggi pada nomor 1, yaitu karyawan menyelesaikan pekerjaan sesuai syarat perusahaan dengan nilai rata-rata 4,77. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja karyawan berkaitan dengan banyaknya karyawan. Yang ketiga, mengerjakan tugas dari atasan selalu menyelesaikan sesuai dengan syarat-syarat perusahaan, sedangkan dengan nilai rata-rata terendah variabel kinerja karyawan terdapat pernyataan di nomor 13, karyawan mampu mengatasi masalah yang muncul pada saat bekerja. Dengan nilai rata-rata 3,10, hal ini dapat diartikan bahwa kinerja karyawan mengatasi permasalahan yang muncul pada saat bekerja. Dengan nilai kinerja berkaitan dengan bagaimana karyawan tersebut dapat menyelesaikan setiap persoalan masalah dalam pekerjaan. Deskriptif variabel komunikasi. Deskripsi jawaban responden pada variabel komunikasi didapatkan rata-rata nilai tertinggi nomor 6. Proses komunikasi saya yang terjadi saat ini mampu mengaruhi sikap karyawan lain dalam bekerja. Pada nomor 14, saya tidak dapat mempunyai ide mendapatkan suatu pekerjaan dengan nilai rata-rata 4,47. Hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas komunikasi karyawan di lingkungan kerja dapat mempengaruhi yang lain dalam bekerja, dan banyak karyawan yang tidak dapat menyampaikan ide dan pendapat dalam bekerja. Untuk variabel lingkungan kerja X2, deskripsi jawaban responden variabel lingkungan kerja didapatkan nilai rata pada nomor 15. Saya sering mengajak rekan kerja untuk makan siang bersama dengan nilai rata-rata 4,69. Hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas karyawan sering mengajak rekan kerja untuk makan siang bersama. Komunikasi antar staf dapat terjalin dengan baik dan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan hasil kerja karyawan. Untuk deskripsi kepuasan kerja Z, deskripsi jawaban responden pada variabel kepuasan kerja didapatkan rata-rata nilai tertinggi pada nomor 4. Sistem pengajian yang saya terima sesuai prinsip keadilan antar karyawan dengan nilai rata-rata 4,46. Hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas karyawan menerima sistem penggajian pada JNE Cabang Utama Medan sesuai dengan prinsip keadilan antar karyawan. Model pengukuran outer model. Berdasarkan gambar outer loading pertama, dapat
pada indikator kontrak variabel komunikasi diperoleh indikator kontrak yang tidak memenuhi nilai loading factor adalah pernyataan 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 variabel lingkungan kerja X2 berdasarkan tabel variability indikator kontrak yang tidak memenuhi nilai loading factor adalah pernyataan 1, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, dan 21. Pada variabel kepuasan kerja berdasarkan tabel contravability indikator kontrak yang tidak memenuhi nilai loading factor adalah pernyataan 2 dan 10. Pada variabel kinerja Y tidak memenuhi nilai loading factor adalah 1, 2, 4, 10, 11, 13, dan 17. Hasil analisa variability diketahui bahwa terdapat beberapa nilai faktor yang tidak memenuhi, maka berdasarkan ketentuan dalam analisis convert validity, nilai yang tidak memenuhi syarat harus dibuang. Dilakukan analisis kembali adapun hasil menguji indikator kontrak analisis validitas disajikan pada gambar berikut ini. Untuk pengukuran outcome model descriptive validity. Pada tabel 4.13 uji kontrak alfa, kinerja yaitu 0,09, komunikasi X1 0,864, lingkungan kerja X2 0,911, kepuasan kerja 0,907. Hasil deskripsi berdasarkan nilai kontrak alfa menunjukkan bahwa nilai kontrak alfa setiap variabel dalam penelitian di atas 0,7 menunjukkan bahwa kontrak telah terbukti memiliki tingkat review tinggi. Hasil deskripsi paralelitas berdasarkan nilai AV menunjukkan nilai untuk masing-masing variabel ditemukan lebih besar dari ambang batas yang diterima, yaitu 0,5. Dengan demikian, alat ukur tersebut valid. Hasil deskripsi validitas berdasarkan nilai correlability menunjukkan nilai untuk masing-masing variabel lebih besar 0,07, yang menunjukkan bahwa kontrak variabel telah terbukti memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Uji hipotesis. Pada uji hipotesis yang pertama, variabel X1 terhadap Y menunjukkan bahwa diperoleh nilai statistik sebesar 0,34 lebih kecil dari 1,9787, statistik 0,347 lebih besar di tabel 1,9787 dengan nilai value terbesar 0,730 lebih kecil dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima dan H ditolak, sehingga tidak terdapat pengaruh langsung terhadap variabel komunikasi kinerja karyawan. Kedua itu variabel X2 terhadap Y menunjukkan bahwa diperoleh nilai statistik sebesar 0,023 lebih kecil dari 1,97287 statistik atau 0,02 lebih kecil dari tabel 19827 dengan nilai p-value sebesar 0,982 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima dan H ditolak, sehingga tidak terdapat pengaruh langsung terhadap variabel kerja karyawan. Yang ketiga itu variabel X1 terhadap Z menunjukkan bahwa diperbolehkan nilai statistik sebesar 7,725 lebih besar dari 1,97287, statistik 7,725 lebih kecil dari tabel 19787. Dengan nilai value sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,5, hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H diterima, sehingga terdapat pengaruh langsung terhadap komunikasi terhadap proses kerja. Variabel X2 terdapat Z menunjukkan bahwa diperbolehkan nilai statistik sebesar 4,836 lebih besar dari 1,9728, statistik 4,836 lebih kecil dari tabel 1,97287 dengan nilai value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,5.
Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H diterima, sehingga dapat pengaruh langsung variabel lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang kelima itu variabel Z terhadap Y menunjukkan bahwa diperboleh nilai statistik sebesar 1,275 lebih kecil dari 1,97287. Statistik 0,023 tabel 19728 dengan nilai value sebesar 0,203 lebih besar dari 0,5. Hal ini menunjukkan H0 diterima dan H ditolak, sehingga tidak terdapat pengaruh langsung variabel kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Variabel X1 terhadap Z terhadap Y menunjukkan bahwa diperoleh nilai statistik sebesar 1,161 lebih kecil dari 1,97287. Statistik 1,61 variabel dengan nilai value 0,246 lebih besar dari 0,5. Hal ini menunjukkan H0 diterima dan H ditolak, sehingga tidak terdapat pengaruh langsung terhadap komunikasi kerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Variabel X2 terhadap Z menunjukkan bahwa diperboleh nilai statistik sebesar 1,355 lebih kecil dari 1,9728. Statistik 1,355 lebih besar dari tabel 19728 dengan nilai value sebesar 0,176 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima dan H ditolak, sehingga terdapat pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Berdasarkan uji coefficient of determination menunjukkan bahwa diperboleh nilai R² pada variabel kepuasan kerja Z sebesar 0,936. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan lingkungan kerja memberikan pengaruh sebesar 93,6, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antar komunikasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja, dan sisanya 6,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Pada variabel kinerja karyawan diperoleh nilai R² sebesar 0,231. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lingkungan kerja dan kinerja karyawan memberikan pengaruh sebesar 23,1%, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang lemah, sedangkan sisanya 76,9 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Pengaruh langsung komunikasi dan kinerja. Hasil pengujian mengenai pengaruh langsung komunikasi terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai T statistik sebesar 0,345 lebih kecil dari 1,927 dengan nilai value sebesar 0,7 lebih besar dari 0,5, menunjukkan tidak terdapat pengaruh langsung variabel komunikasi terhadap kinerja karyawan. Komunikasi yang buruk membawa efek buruk, tak hanya menyebabkan mikrokomunikasi atau salah paham, tetapi juga kehilangan peluang besar. Jika keterampilan komunikasi yang buruk mengakibatkan penanganan proyek penting yang tidak memadai, ini bisa melemahkan inovasi kapasitas para perusahaan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, karena kapasitas tim untuk berinovasi sesuai dengan kapasitas pemimpin yang berkomunikasi arah ide dan perbaikan baru. Penelitian dilakukan oleh Unit 2001 menunjukkan bahwa komunikasi pengaruh tidak langsung terhadap kinerja karyawan pada staf pegawai non-manajer di Bank Tabungan Negara TBK Tasikmalaya. Pengaruh langsung kinerja karyawan terhadap pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil pengujian tentang mengenai pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan diperboleh sebesar 0,023 lebih kecil dari 1,9728 dengan nilai value sebesar 0,82 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.
Lingkungan kerja yang kurang menyenangkan akan membuat karyawan merasa tidak betah dan tidak semangat dalam menjalankan kewajiban menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Hal ini berdampak buruk bagi perusahaan karena perform karyawan yang menurun dan waktu pencapaian tugas yang telah diberikan tidak berjalan sesuai dengan target yang diberikan, sehingga sistem karyawan diterapkan menjadi tidak efektif dan efisien. Penelitian yang mendukung ini adalah penelitian dilakukan oleh Superman Dagang 2020. Variabel lingkungan kerja dengan signifikan 0,315 berarti secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Pengaruh langsung komunikasi terhadap kepuasan kerja. Hasil pengujian mengenai pengaruh langsung komunikasi terhadap kepuasan kerja dipengaruhi oleh nilai statistik 7,725 lebih besar dari 1,97887 dengan nilai p-value sebesar 0,0 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung pada komunikasi dan kepuasan kerja, faktor penting dalam upaya mencapai tujuan maksud suatu organisasi. Komunikasi dapat mengangkat keinginan, kebutuhan, dan juga dimaksud oleh seorang peneliti. Penelitian ini mendukung penelitian dilakukan oleh Al-Fauji Damayanti 2021 menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Hasil pengujian mengenai pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja di bawah nilai statistik sebesar 4,836 lebih besar dari 1,9787 dengan nilai p-value sebesar 0,05 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung variabel lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Lingkungan kerja merupakan suatu yang ada di sekitar para pekerja dapat mempengaruhi dirinya dalam melakukan tugas yang dibebankan di lingkungan kerja tidak kondusif, dapat menimbulkan efek negatif seperti semangat kerja yang rendah, tingkat absensi yang tinggi, tingkat kesalahan dalam melakukan pekerjaan yang tinggi. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Sakit 2001. Variabel lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan. Pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil pengujian mengenai pengaruh langsung komunikasi terhadap kepuasan kerja diperoleh nilai sebesar 1,27 lebih kecil dari 1,9787 dengan nilai value sebesar 0,03 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja pegawai merupakan suatu fenomena yang perlu dicermati oleh pemimpin organisasi. Karyawan akan merasa lebih puas apabila balas jasa sebanding dengan hasil kerja yang dilakukan. Kepuasan kerja mengenai berhubungan dengan kinerja pegawai. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Karisman Paraslawati 2019 yang menyatakan bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan di sekolah Spesialis Cibubur. Pengaruh tidak langsung komunikasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Hasil pengujian ini mengenai pengaruh tidak langsung komunikasi terhadap kinerja karyawan. Variabel intervening nilai statistik 1,161 lebih kecil dari 1,97827 dengan nilai value sebesar 0,246 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung komunikasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan oleh Wijanarka 2018 menunjukkan bahwa komunikasi tidak berpengaruh langsung signifikan terhadap kinerja karyawan UPT Kacamata Pangan.
pengaruh tidak langsung kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Mengenai pengaruh tidak langsung lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening diperboleh dari statistik 1,355 lebih kecil dari 1,97287, statistik 1,355 lebih besar T tabel 1,9787 dengan value sebesar 0,17 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuliati 2018. Lingkungan kerja di PT Orion tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan secara tidak langsung lingkungan kerja di PT Orion berpengaruh terhadap kinerja karyawan jika melalui kepuasan kerja. Bab 5 itu yang terakhir itu bab 5 kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sini ada 7. Yang pertama itu komunikasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan pada JNE cabang utama Medan. Yang kedua, lingkungan kerja tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan di JNE cabang utama Medan. Yang ketiga, komunikasi berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja pada JNE cabang utama Medan. Yang keempat, lingkungan kerja berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja di JNE cabang utama Medan. Yang kelima, kepuasan kerja tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan di JNE cabang utama Medan. Keenam, komunikasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening di JNE cabang utama Medan. Ketujuh, lingkungan kerja tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening di kantor JNE cabang utama Medan. Untuk implementasi, yang pertama itu kinerja karyawan pada PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kulir JNE cabang Medan dapat dilihat dari banyaknya karyawan ketiga mengerjakan tugas dari atasan, selalu menyelesaikan sesuai dengan syarat-syarat perusahaan dengan nilai rata-rata tinggi 4,77 dan untuk nilai rata terendah 3,10 yang menyatakan bahwa banyak karyawan yang mampu mengatasi permasalahan yang muncul saat bekerja. Yang kedua, komunikasi karyawan pada JNE cabang utama Medan dapat dilihat dari banyaknya karyawan yang ketika berkomunikasi di lingkungan kerja dapat mempengaruhi karyawan lain. Dalam bekerja sama masih terdapat banyak karyawan yang tidak dapat menyampaikan ide atau pendapat dalam bekerja dengan nilai rata-rata tertinggi 4,77 dan nilai rata-rata terendah 3,10 yang menyatakan bahwa terdapat beberapa karyawan sulit untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan rekan kerja dan masih terdapat beberapa atasan yang hanya berkomunikasi dengan bawahan ketika ingin menyampaikan suatu informasi ataupun keputusan saja. Lalu untuk yang ketiga itu lingkungan kerja pada PT lingkungan kerja pada PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kulir cabang utama Medan dapat dinilai dari banyaknya karyawan yang sering mengajak rekan kerja untuk makan siang bersama sehingga komunikasi antara para staf dapat terjalin dengan baik dan meningkatkan kepuasan kerja dan hasil kerja karyawan dengan nilai rata-rata tertinggi 4,69 dan untuk nilai rata-rata terendah 3,33 yang menyatakan bahwa banyak karyawan yang sulit mencari akses angkutan umum menuju ke lokasi. Kepuasan kerja karyawan pada PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kulir cabang Medan dapat dinilai dari banyaknya karyawan menerima sistem penggajian pada JNE cabang utama Medan dan sudah sesuai dengan prinsip keadilan antar karyawan dengan nilai rata-rata tertinggi 4,46 dan untuk menunjukkan nilai rata-rata tertinggi terendah 4,04 yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa karyawan yang tidak memberikan kesempatan untuk belajar berkembang kemampuan dan hanya
sedikit karyawan yang merasa bahwa mentoring yang dilakukan atasan secara langsung dan berkala dapat memacu mereka dalam bekerja. Bentar. Untuk saran di sini bagi JNE. Yang pertama itu PT Tiga Jalur Nugra Eka Kulis Cabang Utama Medan dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan cara menyediakan pelatihan dan pembekalan kepada karyawan agar dapat meningkatkan kemampuan mereka agar peka dalam menghadapi dan memecah masalah. Yang kedua itu di JNE Cabang Utama Medan dapat meningkatkan kepuasan karyawan dengan cara memberikan kesempatan untuk karyawan mengembangkan kemampuan dan ide. Kemudian untuk mendorong kinerja karyawan, maka pihak karyawan harus lebih meningkatkan kemampuan karyawan untuk peka dalam menghadapi pencarian masalah. Yang C itu di JNE Cabang Utama Medan ini dapat meningkatkan komunikasi karyawan dengan cara ketika para manajer menyampaikan informasi kepada setiap karyawan, jangan hanya berpusat pada keputusan yang penting saja, tetapi juga menjalin silaturahmi dengan membahas sesuatu yang ringan dengan bawahannya. Yang D di JNE Cabang Utama Medan ini dapat meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja dengan cara menyediakan mes ataupun transportasi bus kepada karyawan di tempat tinggal yang jauh. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menggunakan variabel yang lain serta menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak agar dapat memprediksi pengaruh kinerja karyawan dan kepuasan kerja karyawan pada JNE Cabang Utama Medan lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.